Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Hai Ibu, warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu. Baik, Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang program linier. Kita udah masuk pertemuan ketiga. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Atikah pimpin doanya terlebih dahulu. Nah, kita ada 5 orang udah hadir semua ya. Coba Ibu tes suara. Atika hadir? Saya Ibu. Nah, Ibu ada kata-kata nih. Ada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau bantu Ibu? Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, kita langsung aja masuk ke pengertian program linier. Dengar program linier, apa yang terlintas pertama kali di pikiran anak-anak Ibu? Coba Ibu mau dengar Rahma. Coba Rahma. Apa yang pertama kali Ama pikirkan? Rahma pikirkan. Berhubungan dengan X dan Y, Bu. Iya, benar. Jawaban anak Ibu itu benar. Oke, kita akan lihat dulu. Nah, di sini program linier itu adalah suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Nah, optimasi itu apa? Coba anak-anak Ibu perhatikan ilustrasi ini. Ada seorang pengusaha yang menanam sahamnya di sebuah perusahaan. Tentunya ia ingin sahamnya itu terus meningkat. Dengan modal yang ia keluarkan sedikit untuk menghasilkan biaya yang lebih maksimal. Lalu ada juga seorang petani sedang memanen hasil panennya yang berupa apel. Nah, apel tersebut akan ia distribusikan ke pasar. Untuk itu, dia membutuhkan transportasi. Tentu, transportasi yang digunakan itu harus muatannya semaksimal mungkin, dengan biaya yang ia keluarkan seminimal mungkin. Nah, jadi kalau ada kata-kata optimasi, nah itu berhubungan dengan optimal atau keadaan yang menguntungkan. Jadi bisa itu dia maksimum ataupun minimum dengan batas tertentu. Sampai di sini paham apa itu optimal? Optimasi? Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Lalu yang kedua, Ibu punya 2 cerita. Coba anak-anak Ibu tentukan yang mana yang termasuk pertidaksamaan linier 2 variabel. Saya, Bu. Oke, Rahma. Coba jelaskan. Soal kedua, Bu, yang tidak pertidaksamaan. Kenapa Rahma? Karena cangkang gonggong itu dimiliki kurang dari 35, Bu. Berarti tidak pasti 35-nya, Bu. Iya. Kalau soal 1 kenapa? Karena itu sudah pasti, Bu. 2 ditambah X kotak itu 8 buah. Sudah pasti jawabannya, Bu. Oke. Ada yang lain jawabannya? Enggri? Juli? Tika? Sama, Bu. Oke, Sama, Bu. Sama, Ibu. Oke. Dia pertidaksamaan karena dia kurang dari. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita belajar pertidaksamaan ini? Karena tadi kita menentukan nilai optimum, jadi kalau misalnya sama dengan, otomatis kita nggak bisa nentuin. Itu udah sepastinya segitu. Tapi kalau untuk minimum dan maksimum, kita pakai kurang dari atau besar dari. Jadi yang kita pakai adalah pertidaksamaan. Nah, dari sini, dari soal tadi, coba tentukan apa saja simbol dari pertidaksamaan. Tadi ada kurang dari. Selanjutnya, apa Inggris? Pertidaksamaan. Kurang dari, baru ada berapa lagi? Ada apa lagi? Dari. Iya, Atika? Besar dari, Bu. Iya, besar dari. Lalu ada lagi apa? Kurang dari sama dengan. Iya, kurang dari sama dengan. Lalu ada apa lagi?
Besar sama dengan. Iya, besar sama dengan. Nah, inilah yang akan kita pelajari di program linear nantinya. Oke ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ibu rasa. Tidak. Oke, tidak ya. Kita lanjut. Nah, kalau dibuat model matematikanya akan seperti ini. 10 cangkang kan sudah diketahui. 10 ditambah X ini adalah banyak gonggong yang dikumpulkan satu kantong. Karena kita nggak tahu berapa isi gonggong yang di dalam kantong. Jadi kita buat X-nya tidak diketahui nilainya berapa. Kecil kurang dari 35. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Yang ketiga, kita akan menentukan nilai optimum. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Engri dan Juli. Kelompok 2 ada Rahma dan Nur Atika. Jadi catat ya. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya. Ayo amati masalah di bawah ini. Nah, ini ada baju apa? Baju kurung Melayu, Bu. Ya, baju kurung Melayu. Dua-duanya ya. Coba Ibu minta Juli bacakan soalnya. Baik, Ibu. Ayo amati masalah di bawah ini. Seorang penjahit memiliki pesanan baju kurung untuk 2 model. Persediaan kain yang dimilikinya adalah 45 meter kain polos dan 20 meter kain songket. Model 1 memerlukan 3 meter kain polos dan 1 meter kain songket. Model 2 memerlukan 1 kain polos dan 2 meter kain songket. Laba dari masing-masing model 1 adalah Rp20.000 dan model 2 adalah Rp15.000. Berapa pendapatan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut? Oke, terima kasih Juli. Nah, dari sini coba kelompok 1 Ibu ingin bertanya, apa yang sudah diketahui dari soal? Kelompok 1 ada Juli dan Engri. Apa saja yang diketahui? Ada 2 model baju kurung Melayu yang akan dibuat. Terus untuk persediaan awalnya itu untuk kain polos 45 meter dan untuk kain songketnya itu 20 meter. Ya. Kemudian untuk model 1 kain polos itu diperlukan 3 meter dan kain songket diperlukan 1 meter. Dan untuk model 2 itu diperlukan 1 meter kain polos dan 2 meter kain songket. Nah, sedangkan laba yang diperoleh dari untuk model kain 1 itu 20.000 dan untuk model kain 2 itu 15.000. Oke, terima kasih Juli. Jadi benar ya yang diketahui tadi. Nah, coba untuk kelompok 2, apa yang ditanya? Yang ditanyanya itu adalah berapa pendapatan maksimum yang diperoleh oleh penjahit tersebut, Bu. Iya, berapa pendapatan maksimum? Oke, paham ya dari soalnya? Selanjutnya, kita akan mengumpulkan informasi dan menalar. Di sini yang akan kalian lakukan adalah yang pertama, membuat model matematika dari masalah program linier. Jadi di sini udah Ibu sediakan tabel. Nah, dari yang diketahui tadi, coba buat modelnya. Isi dalam tabel ini. Bisa? Ibu kasih waktu 3 menit. Baik, Bu. Oke, sudah 3 menit ya. Untuk kelompok yang akan menjawab, kelompok 2. Berapa? Untuk model 1, kita simbolkan dengan X. Model 1 kain polos 3X, Bu. Lalu kain songketnya? Kain songketnya X, Bu. Belum diketahui. Ya. Lalu kalau model 2-nya?
Kain polosnya Y, kain songketnya 2Y, Bu. Untuk persediaannya, Untuk kain polos ada 45, untuk kain songket ada 20, Bu. benar ya. Nah, kenapa di sini kita tulis 3Y? 3X. Dan ini X. 3 ini dapat dari mana sih? Ada yang tahu? 3X itu ukuran untuk kain polos pada baju model 1, Ibu. Iya, benar Juli. Jadi udah paham ya 3X ini dapat dari mana? Kalau 2X ini, 2Y ini dapat dari mana, Enggri? Dari bahan yang diperlukan, kain songket yang diperlukan di model 2. Model 2. Iya, Enggri. Nah, jadi 45 dan 20 persediaannya. Nah, dari tabel ini kita sudah bisa membuat model matematikanya. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk membuat model matematikanya. Coba dimulai dari sekarang. Oke. Untuk persamaan 1, Ibu minta kelompok 1. Berapa model persamaannya? Bagaimana? Izin Ibu. Iya, Ingrid lanjut. Nah, untuk model 1 itu bisa kita persamaannya yaitu 3X ditambah Y kecil sama dengan 45, Ibu. Iya, benar ya. Oke, untuk model 2, untuk kelompok 2. Berapa? Ayo. Atika? Untuk model 2-nya itu X ditambah 2Y kurang sama dengan 20, Bu. Iya, kurang sama dengan 20. Nah, kenapa tandanya kurang sama dengan ya? Ada yang tahu? Ini tandanya kurang sama dengan kenapa ya? Kenapa tidak besar sama dengan? Ayo, menalar. Ada nggak yang bisa jawab? Sepemahamannya kalian. Kenapa dijawab kecil sama dengan? Mungkin karena untuk model matematika ini hanya untuk satu baju, Bu. Jadi satu baju itu kecil dari 45 meter dari persediaan kain yang ada. Iya, benar ya. Kalau misalnya kita gunakan besar sama dengan, kan nggak mungkin. Karena persediaannya cuma 45. Jadi yang bisa kita gunakan itu ya kecil dari 45. 45-nya ikut. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bisa. semua? Bisa, Ibu. Selanjutnya, coba tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Ya, siapa yang mau jawab? Oke, untuk fungsi tujuannya langsung saja ya. Berarti ada pendapatan maksimum 20.000 X ditambah 15.000 Y. 20.000 ini didapat dari keuntungan yang dicari tadi, dan 15.000 juga didapat dari keuntungan dari model Y. Karena kita mencari pendapatan maksimum. Oke. Suara Ibu jelas? Jelas, Ibu, tapi bergema. Bergema ya? Sebentar ya, Ibu coba perbaiki dulu. Oke, apakah suara Ibu bisa didengar? Bisa, Ibu.
Bisa ya? Nah, selanjutnya coba kita lanjut lagi. Suara Ibu masih berdengung? Masih, Tidak, Bu. Ibu. Tes. Berdengung, Ibu. Berdengung ya? Oh ya. Oh. Udah nggak dengung lagi sekarang? Masih ya? Halo? Masih berdengung? Sudah jelas, Ibu. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan informasi dan juga menalar lagi. Nah, langkah yang selanjutnya adalah ubah ke bentuk persamaan. Tadi kan kita bentuknya pertidaksamaan. Nah, sekarang diubah ke bentuk persamaan untuk mencari titik potongnya. Jadi kita ada dua persamaan. Kalau diubah, persamaannya menjadi berapa saja? Berapa saja? Angry? Kelompok 1? Ini ya, ada 3X tambah Y sama dengan 45. Ya, dan berapa lagi? Dan ada X ditambah 2Y sama dengan 20. Iya, X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, untuk menentukan titik potongnya, kita membuat tabel lagi. Kita uji nilainya. Ada 2 tabel ya jadinya. Oke, siapa yang mau mengisi tabelnya? Untuk tabel pertama, Tika, siapa? Bu, Tika. Oke, untuk tabel kedua, Juli, Bu. oke Juli. Lanjut Juli. Yang pertama, ayo Tika jawab. Oke, Bu. X-nya itu 0, Oke, kalau X-nya 0, berarti Y-nya? Y-nya 0. 0, Bu. Y di sini Tika. Kalau kita masukkan nilai Y-nya 0, berarti Y di sini adalah? 45. Ya, 45. Oke. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 45. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya? 15. Oke, 15. Jadi titik potongnya berapa aja? 15 dan 45, Bu. Ya, 15 dan 45. Selanjutnya, untuk yang tabel 2, Ketika X-nya dienolkan, maka Y-nya itu 10. ya. Ketika Y-nya dienolkan, maka X-nya 20. Oke, jadi titik potongnya 10 dan 20. 10 dan 20 dan 10 ya, karena X, Y. Oke. Selanjutnya, kita gambarkan grafik koordinat kartesiusnya dan kita cari daerah akhirannya. Nah, kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Titik yang pertama ada 15,45. Nah, ini dia 15,45. Kita gariskan. Selanjutnya, titik kedua ada 20,10. Jadi kalau digariskan begini. Nah, tadi kalau kita cari daerah arsirannya di daerah mana ya kira-kira? Daerah sini atau daerah bawah sini? Daerah bawah, Bu. Ya, daerah bawah ya. Ada yang tahu kenapa? Karena kecil sama dengan, Bu. Jadi dia Iya, arsiran. karena kecil sama dengan. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Ini garisnya kenapa lurus ya? Kenapa tidak putus-putus? Ya, Ibu jelasin ya. Karena tadi ada sama dengannya di pertidak sama kecil sama dengan. Kan tadi kita pakainya kecil sama dengan. Jadi ada sama dengannya. Ini ya, kalau misalnya ada gini kecil sama dengan. Nah, kalau ada sama dengan gini,
berarti garisnya lurus. Tapi kalau hanya begini saja, besar saja, nggak ada sama dengannya, baru garisnya putus-putus. Paham ya? Nah, Paham, Ibu? tadi daerah arsirannya di bawah. Jadi ada titik berapa aja dia? Yang pasti ada titik berapa aja? Di sini ya. Di titik ini. Nah, di titik ini. Dan di titik ini, dan juga di titik ini. Jadi ada 3 titik yang menjadi titik pojoknya. Ada 0,10, 15,0, dan ada yang terhimpit nih di sini titiknya. Kita nggak tahu nih berapa. Jadi kita harus mencari apa? Kita harus menggunakan cara apa? Eliminasi ya, Bu. Iya, kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, di sini kita akan menentukan titik pojok dan nilai maksimum dari fungsi tujuan. Jadi tadi udah dapat ya, yang belum pasti itu yang di garisnya. Jadi kita akan mencari persamaannya. Kita mencari menggunakan yang seperti Juli bilang tadi, yaitu mengeliminasi. Untuk pertama, nah ini ada 3X tambah Y sama dengan 45 dan dan X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, misalnya kita akan menghilangkan 2Y, kita akan menghilangkan Y. Berarti kita kalikan 2 ya, sehingga menjadi seperti ini. Kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 1. Nah, jadi hasilnya 6X tambah 2Y sama dengan 90. Selanjutnya, X tambah 2Y sama dengan 20. Ditambah atau dikurang ya? Dikurang, Bu. Ya, dikurang. Jadi hasilnya berapa, Nur Atika? 5X, Y-nya 0, terus 90 kurang 20, 70, Bu. Oke, berarti nilai X-nya berapa? 14. X-nya sama dengan? Ya, 14. Oke, sudah dapat nilai X, kita cari apa lagi? Nilai? Dari nilai Y. Ya, nilai Y. Kita menggunakan cara apa biar lebih gampang? Substitusi, Bu. Iya, cara substitusi. Oke, ini ya. Kita akan menggunakan persamaan 2. X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, X-nya tadi kita dapat 14. Ditambah 2Y. Maka, Y-nya berapa? Ada yang bisa menjawab? Melanjutkan caranya, ada yang bisa? Angry? Iya, Bu. Coba dilanjutkan caranya. Izin Ibu. Iya. Ya, jadi untuk mencari Y-nya kita 14 ditambah 2Y sama dengan 20. Jadi kita singgalkan 2Y-nya saja, jadi 14 pindah ke kanan, jadi 2Y sama dengan 20 dikurang 14. Maka 2Y sama dengan 8. Jadi Y-nya saja 6, Bu. 2Y sama dengan 6. Jadi Y-nya saja 6 dibagi 2. Maka Y sama dengan 3, Ibu. Oke, benar ya. Y sama dengan 3. Selanjutnya kita cari apa lagi? Kalau kita udah dapat nih titik-titiknya, berarti kita udah bisa mencari nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya itu yang pertama ada titik berapa aja? Ini titik berapa nih? Koordinatnya? 10 dan 20. 0,10 yang pertama. Kan X, Y. Bisa ya? Kalau yang kedua berapa? 14, X, Y. Iya, 15,0. Yang ketiga ini yang tadi kita dapat, berapa nilainya? 14,3. Iya, betul. 14,3. Nah, nilai maksimumnya tadi 20. Maksimumnya tadi adalah 20.000 X ditambah 15.000 Y.
Jadi kita masukkan atau substitusi nilai X-nya tadi ke persamaan ini. Lalu kita cari nilai yang lebih besar atau lebih kecil? Yang lebih besar. Ya, lebih besar. Kita masukkan di titik tadi. Oke. Nah, di sini ada 3 titik. Kira-kira yang mana yang paling besar? Setelah dimasukkan ini ya hasilnya. Yang paling besar itu? 325.000, Bu. Iya, 325.000. Nah, setelah selesai, jangan lupa buat kesimpulannya. Bahwa pendapatan maksimum yang diperoleh oleh penjahit tersebut adalah 325.000. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke menyelesaikan masalah program linear 2 variabel, Ibu ingin bermain game. Game yang pertama. Ini ya, Ibu punya game, nama gamenya itu sebut warna yang ada di sekitarmu. Nah, contoh, tapi ada ininya nih. Sebelum menjawab, kalian harus berpikir terlebih dahulu. Bisa? Ibu kasih contoh. Misalnya, Ibu sedang memakai jilbab warna apa ya? Warna coklat. Yang keempat, kita akan menyelesaikan masalah program linear 2 variabel. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Ada yang tahu ini kue apa? Wih, bingke, Bu. Iya, bingke. Nah, jadi tadi kan Ibu udah bagikan kelompok kan. Kelompok 1 ada Tika dan Rahma. Kelompok 2 ada Engri. Nah, Ibu mau kalian menjawab soal ini berdasarkan kelompok. Jadi, salah satu kelompoknya akan menjelaskan cara penyelesaiannya nanti ya. Oke, pertanyaannya adalah, Mika ingin menjual kue bingke pandan dengan ukuran yang berbeda. Ukuran 1 memerlukan 400 gram tepung terigu dan 200 gram gula. Sedangkan untuk ukuran 2 memerlukan adonan 200 gram tepung terigu dan 400 gram gula. Mika hanya mempunyai 6 tepung terigu dan 4,8 kg gula. Jika kue bingke pandan ukuran 1 dijual dengan harga 20.000 dan ukuran 2 dijual dengan harga 15.000, maka pendapatan maksimum yang diperoleh Mika adalah, oke, anak-anak Ibu bisa dikerjakan. Caranya itu seperti yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. Nah, udah 10 menit nih. Udah ada yang siap? Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih. Nah, untuk yang pertama kita harus membuat diketahui dari soal tersebut, Ibu. Ya, oke. Nah, yang pertanyaannya berapa pendapatan maksimum yang diperoleh Mika? Oke. Benar ya. Bisa? Nah, untuk yang keempat itu kita menentukan titik pojok, Bu, dan nilai maksimum dari fungsi tujuannya. Nah, di mana untuk mencari titik pojok dan nilai maksimumnya itu kita dapat memperolehnya itu menggunakan tabel pada langkah ketiga, Ibu. Di mana kita misalkannya yaitu dikali 1, maka dapat hasilnya yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 60. Terus X ditambah 2Y sama dengan 24. Nah, di sini kita kurangkan 4X dikurang X sama dengan 3X. Selanjutnya
2Y dikurang 2Y habis. 60 dikurang 24 sama dengan 36. Nah, di sini kita singgalkan X-nya saja, yaitu pindah ruaskan 3-nya ke kanan, maka 36 dibagi 3. X sama dengan 12. Nah, Oke, Enggri, untuk selanjutnya, coba ya, Bu, Atika. Kita tadi udah dapat nilai X-nya. Sekarang kita mencari nilai Y. Mencari nilai Y itu dengan cara substitusi. Oke, bagaimana caranya, Atika? Jadi kan kita menggunakan substitusi kan, Bu. Jadi tadi itu X tambah 2Y sama dengan 24. X-nya tadi kan kita dapatkan 12, Bu. Terus X-nya tinggal kita masukkan. 12 tambah 2Y sama dengan 24. 2Y sama dengan 24 Ya, titik kedua. 15,0, Bu. 15,0. Yang ketiga, yang kita cari tadi. 12,6, Bu. Ya, Bu. 12. Pendapatan maksimum yang diperoleh Mika adalah 330.000. Nah, segini saja. Nah, Ibu mau kalian menyimpulkan apa pembelajaran yang bisa kalian simpulkan hari ini? Saya, Bu, Atika. Oke, Atika. Nah, Bu, dari belajar sama Ibu tadi, saya dapatkan bahwa yang Ibu sampaikan itu tadi kan program linear. Nah, program linear itu adalah suatu metode untuk memecahkan masalah yang dialami kehidupan sehari-hari. Kemudian Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Baik. Ibu akan mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di GC. Kalian silakan kerjakan soalnya dan upload tugasnya itu sesuai dengan tenggat waktu yang telah diatur dia. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Saya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhirinya? Kan sebuah quotes. Nah, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Tapi kamu harus mulai untuk menjadi luar biasa. Bisa ya? Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih yang udah semangat. Ibu tutup dengan, oh ya, sebelum Ibu tutup, pembelajaran kita yang akan datang adalah matriks. Jadi anak-anak Ibu bisa mempelajari materi matriks terlebih dahulu ya sebelum kita masuk matriks. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.